kalau sekarang tantangan kita paling besar itu bagaimana melawan hoax dan ketidakpercayaan orang. Ini tentunya bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19 itu sendiri. Pemerintah daerah pun kini tidak bisa lagi hanya bergerak sendiri, karena apa? Butuh dukungan semua pihak, termasuk juga masyarakat dan juga insan media tentunya. Perbaikan ekonomi dan kesehatan terus dilakukan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 yang entah kapan berlalu. Dengan adanya vaksin yang telah diproduksi, tentunya ini banyak harapan agar tentunya vaksin ini juga dapat tentunya membuat masyarakat tidak lagi was-was, walaupun ini secara keseluruhan mengobati tentunya. Hari ini saya bersama teman kopi sore saya, ada Bapak Kasrul Selang, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Kita bakalan ngomongnya yang namanya tak menyerah melawan COVID-19. Assalamualaikum Bapak, selamat sore Pak. Waalaikumsalam dan shalom, selamat sore saudara semua, salam sehat. Ya, salam sehat Pak Kasrul. Pak Sekda, ini kan kalau kita lihat bahwa semakin kesini sebenarnya juga bahwa masih ada sebenarnya sedikit titik terang dengan hadirnya vaksin COVID-19 itu sendiri yang akhirnya diproduksi dan masuk ke Indonesia sendiri. Saya mau tanya dulu Pak, sebelum saya ngomongin vaksin dan masyarakat menerima vaksin itu sendiri, update dulu Pak Kasrul soal angka-angka COVID-19 yang ada di Maluku saat ini. Baik Bung Jen dan pendengar semua yang mengikuti siaran ini, bahwa kalau kita sampai hari ini kita punya pasien sudah 4.673 ya. Kemudian yang meninggal itu ada 66, kemudian yang sudah sembuh ada 3.822. Nah, kalau kita lihat angka harian ini, kalau kita bandingkan dengan angka-angka sebelumnya, ada minimal ada 3 angka yang kita biasa pakai ya. Yang pertama itu ada positive rate, artinya jumlah populasi yang kita periksa, kemudian angka yang terkonfirmasi berapa, kemudian angka kesembuhannya, kemudian angka kematian. Nah, kita angka kematian di provinsi ini secara keseluruhan kita di angka 1,4%. Sedangkan untuk nasional itu ada 3,1%. Sedangkan angka kesembuhan kita sedikit di bawah nasional ya. Nasional 82,5, kita 81,8. Nah, ini angka-angka ini yang kita pakai terus di dalam strategi kita ke depan. Sedangkan kita punya positivity rate-nya itu kita masih di angka 28 ya. Ini masih jauh dari target ya. Target sebenarnya target itu kita 5%. Nah, kita ada di angka 28% secara general untuk provinsi. Nah, sedangkan kalau kerentanannya kita sampai status tanggal 6 Desember kemarin, kalau kerentanan itu kita masih ada yang merah ya. Kita tahu kemarin KKT itu ada merah gitu ya, risiko tinggi. Sedangkan yang risiko sedang atau di orange ini masih ada Maluku Tengah, kemudian Buru, kemudian Seram Barat, kemudian Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan Kota Ambon. Sedangkan yang risiko rendah itu sudah ada Maluku Tenggara, Seram Timur, kemudian Aru dan Kota Tual. Nah, kita juga bersyukur bahwa saudara kita di 4 kabupaten yang mau akan melaksanakan pilkada ini tidak pada wilayah yang sangat berisiko tinggi ya. Karena Seram bagian timur itu risiko rendah, kemudian Maluku Barat Daya risiko sedang, Buru Selatan sedang, kemudian Aru risiko rendah. Kira gitu Bung Jen dan para pemirsa ya, angka-angkanya. Baik, Pak Kasrul, kalau kita lihat juga ini sebenarnya bahwa harapannya adalah kita akan ada di zona orange, setelah itu ada di zona kuning, dan akhirnya kita bisa ada di zona hijau itu sendiri. Kalau ngomongin namanya protokol kesehatan Bapak, kesadaran masyarakat itu sendiri yang dipantau oleh Bapak dan teman-teman di Satgas seperti apa Pak? Baik, yang pertama kita apresiasi ya ke teman-teman atau saudara yang selama ini mengikuti protokol kesehatan. Memang kita sama-sama tahu ya
yang namanya pendekatan 3M+1. Jadi memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan satunya itu +1 menghindari kerumunan. Memang untuk sementara sambil menunggu vaksin ini berjalan, kita tidak ada kata lain kecuali 3M+1 itu. Nah, bagaimana strategi kita intervensi untuk membangun kesadaran masyarakat yang tadi? Minimal itu ada 4 strategi besar. Yang pertama tadi kita sering memberi nasihat, sosialisasi. Kemudian yang kedua kita memberikan dorongan, artinya apa ya? Mengingatkan ulang-ulang lah kayak gitu, terutama di kelompok masyarakat yang bisa dikendalikan oleh kita, katakanlah PNS, TNI, Polri, dan seterusnya. Kemudian strategi yang berikut itu insentif, artinya memberi penghargaan kepada mereka-mereka akibat perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir itu kan yang hukuman. Kita lihat banyak nih teman-teman di kabupaten kota melakukan operasi justisia gitu ya. Ini dalam rangka menuju ke 4 strategi itu. Nah, ke sasarannya ke siapa-siapa saja, ada 5 sasaran yang kita ingin capai untuk kita tuju ke sana ya. Artinya sasaran seperti ini, bahwa secara individu kita masing-masing orang yang tadi kalau pesannya Pak Kepala BNPB Pak Doni Munardo itu kan, kita menjadi pahlawan buat diri kita masing-masing gitu kan, baru yang lain. Kemudian keluarga. Nah, kalau sudah individu, kemudian di keluarga. Nah, keluarga itu artinya begini, misalnya saya itu tahu di dalam rumah itu ada 5 orang. Nah, 5 orang ini mungkin ada anak, ada anggota keluarga lain yang punya komorbiditas yang sangat rentan. Nah, kalau saya keluar tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka saya pula akan membawa virus ini. Nah, kemudian ke tingkatan yang lebih besar, ke komunitas. Komunitas apakah di tingkat RT, di kantoran, kemudian di institusi dan di wilayah masyarakat secara umum. Kira-kira itu target kita. Baik. Pak Kasus, sebelum saya bertanya lanjut, ini ada pertanyaan dari viewers kita yang sudah bertanya dari Unpati, Bapak. Ini pertanyaannya adalah ke Pak Sekda, apakah awal tahun ini siswa sekolah sudah bisa diizinkan masuk secara normal sesuai dengan rencana pengawasan? Bagaimana bentuk pengawasannya, Pak? Pengawasan COVID di tempat-tempat pendidikan tersebut, sampai kapan transisi PSBB ini berakhir? Terus koordinasinya sejauh ini seperti apa? Salam buat Pak Sekda katanya. Silakan, Pak. Baik, makasih ya, Bung. Siapa tadi? Pak Rizky dari Unpati, Pak. Pak Rizky dari Unpati dan saudara semua ya. Memang ya kita sama-sama tahu lah, kita ini hanya memprediksi sesuai dengan ilmu fakta yang kita punya. Siapapun tidak bisa memprediksi bahwa ini 100% dan seterusnya ya. Nah, sehingga untuk Januari nanti kita dengar-dengar teman-teman di kabupaten kota akan mulai mengaktifkan kembali sekolah secara sekarang lawannya daring itu luring. Jadi sekolah luring lagi. Di luar jaring ya. Di luar jaringan ya. Ada dalam jaringan, ada luar jaringan. Jadi luring. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas. Nanti kita masing-masing satgas di kabupaten kota memberi rekomendasi atau opini kepada bupati atau pengambil keputusan di sana mau sekolah ini seperti apa. Misalnya begini. Mungkin yang di tempat-tempat lain, kabupaten lain maksudnya, belum terjadi di komunitas. Itu kita masih bisa klaster-klaster dan seterusnya. Tapi kalau kita kayak di Ambon, Maluku, KKT tadi, itu sudah ada di komunitas gitu. Kalau ada di komunitas itu kan kita sudah nggak bisa tahu gitu kan, ini klasternya dari mana. Akhirnya artinya bahwa semua tempat, semua orang, semua daerah itu berpotensi yang sama menularkan dan tertular penyakit ini. Nah, untuk itu kita akan capai misalnya sesuai dengan ketentuan bahwa per minggu itu harus kita melakukan tes swab itu kepada 1 per mil populasi. Katakanlah kalau kita di Ambon ini ada kurang lebih 385.000 jiwa. Itu tiap minggu kita harus ada paling kurang 385 sampel yang kita periksa, atau taruhlah 400. Nah, dari 400 itu sampel baru kita bisa mengambil keputusan, misalnya mengambil kebijakan. Kalau dari 400 itu, ya kalau mau kita angka yang sangat ideal berarti 5% saja. Positivity rate-nya harus 5%, baru itu kita menyatakan kurvanya sudah landai. Tapi kalau misalnya kita ambil 400 orang dan positivity ratingnya itu masih tinggi, katakanlah di atas 30%, berarti dari 100 orang ada 30 orang gitu. Nah, bayangkan kita misalnya saya sebutkan satu pusat ekonomi, dari 100 orang itu ada 30 orang yang terpapar. Nah, bayangkan tuh,
di kantor ada 130 yang terpapar gitu kan, yang tidak tahu, itu luar biasa kan penyebarannya. Baik, Pak Kasrul, kalau untuk nakes sendiri Bapak, sejauh ini sudahkah memang mereka nanti akan dilatih khusus misalnya untuk bagaimana menghadapi nanti vaksinasi itu sendiri? Karena apa? Ini nakes juga harus berperan penting di samping mereka sebagai garda terdepan misalnya, tapi juga ini tenaga vaksin yang diperlukan adalah tenaga-tenaga handal sebenarnya untuk vaksinasi nanti nih Pak. Baik, jadi kembali ke masalah vaksin, kita ada berita gembira ya, bahkan langsung diumumkan oleh Pak Presiden, kita udah berapa juta tuh yang masuk semalam ya, untuk kemarin. Nah, kita dapat informasi, dapat surat resminya itu dari Kementerian Kesehatan. Kita Maluku nanti ketiban 1,1 juta kurang lebih ya. 1,1 juta vaksin. Nah, itu diperuntukkan untuk yang pertama 18 sampai 59 tahun umurnya. Kemudian yang berikut para tenaga kesehatan yang berada di garda-garda terdepan dan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kalau 1,1 juta di tahap pertama ini, kalau kita lihat penduduk Maluku 1,8 juta dan angka yang umur yang 18 sampai di 59 tahun itu belum sampai 1 juta gitu. Nah, itu berarti semua berpotensi. Yang kedua, kita ini kan masih yang namanya gotong royong gitu ya. Nah, jadi vaksin pun ada dua gitu, ada dua pintu masuk lah katanya gitu ya. Yang satu itu dikelola oleh Kementerian Kesehatan, itu untuk umum semua. Jadi kita yang BPJS ini nanti dengan Kementerian Kesehatan. Dan tenaga pelayanan tentunya ya. Tenaga pelayanan, teman-teman dari TNI Polri yang melakukan pelayanan di garis-garis depan, kemudian yang lainnya. Nah, ada juga yang subsidi ya Pak Kasrul ya? Subsidi itu yang kita yang BPJS. Sedangkan ada yang mandiri nanti dikelola oleh Kementerian BUMN. Gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya tadi tenaga kesehatan sudah dilatih ke belum? Ini sementara berjalan. Sementara berjalan ya. Tenaga ini harus kita siapkan. Dia punya tenaganya, dia punya rantai dinginnya, dia punya KIPI dan seterusnya. Itu harus KIPI itu apa ya? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu juga harus kita. Kan ini semua vaksin ini kan disimpan di Lemarias ya. Betul. Jadi jaringan dinginnya itu harus kita perhatikan. Baik, Pak Kasrul sendiri, Bapak, sosialisasi ke masyarakat sejauh ini seperti apa? Karena kalau kita lihat bahwa juga masyarakat ada yang belum tahu sebenarnya bahwa vaksin itu kegunaannya apa, isinya, formulanya apa, dan juga sebenarnya ini untuk usia berapa saja, karena kan ini bukan untuk bayi dan anak-anak Pak sebenarnya. Tadi ya yang kami bilang tadi, jadi vaksin ini diperuntukkan untuk 18 sampai 59 tahun. Kemudian mereka yang ada komorbidnya tidak diberikan vaksin. Jadi nanti betul pertanyaan Bung Jen dan Bapak Ibu semua yang ada di mendengar siaran ini, akan kita melaksanakan sosialisasi. Ini sementara sosialisasi kita lagi susun strateginya. Jadi kita di setiap kesempatan, di setiap pertemuan-pertemuan kita melaksanakan sosialisasi. Kita akan kerjasama dengan tenaga-tenaga penyuluh agama, penyuluh BKKBN, kemudian guru-guru, TNI Polri, ini semua mereka-mereka yang ada di simpul-simpul di masyarakat ini untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke semua masyarakat mengenai pentingnya vaksin ini. Pak Kasrul, nanti kita akan balik lagi untuk tentunya saya ingin menanyakan bahwa sebenarnya sejauh ini Satgas COVID sendiri Pak, untuk melakukan 3T itu tracing, tracking, dan juga treatment itu sudah sejauh mana Pak efektivitasnya? Karena masyarakat juga sebenarnya menginginkan yang namanya keterbukaan, sehingga yang namanya COVID-19 ini dapat kita putuskan bersama setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi tentunya di Healthy Talk, kerjasama tentunya Satgas COVID-19 dengan Amex Online, Radio Amex, dan juga Koran Amex, dan Anda bisa mendengarkan kami di Indonesia /Amex FM, dan tamu kita di sore hari ini ada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Bapak Kasrul Selang. Kita masih banyak ngobrol tentunya soal penanganan COVID-19 dengan topik tak menyerah melawan COVID-19. Baik, Pak Sekda, balik lagi nih Pak Sekda. Bagaimana dengan tracing, tracking, dan juga treatment Pak, atau 3T yang selama ini memang dikampanyekan tentunya juga oleh Satgas COVID sendiri di daerah? Betul ya, jadi memang selama ini strategi yang kita laksanakan ya 3T tadi itu ya, tracing, kita mencari secara aktif pasien-pasien yang misalnya sekarang nih teman-teman di Kabupaten KKT itu lagi tracing gitu ya, melakukan pencarian secara aktif. Jadi akibat 1-2 orang yang terkonfirmasi, akhirnya pemerintah di sana mengambil keputusan untuk melakukan tes secara aktif. Dan hasilnya sangat mencenangkan kita, dan tiba-tiba pasiennya di sana melebihi angka berapa tuh kalau di sana ya,
200 lebih ya, dari sekian ratus sampel, kalau nggak salah 600 sampel gitu ya. Itu hampir 30% itu positivity rate. Nah kita bayangkan di kota yang agak padat itu, terus ada 30%, berarti ada 100 orang, berarti 30 yang konfirmasinya, itu kan luar biasa tuh. Nah kalau kita sudah cari mereka, karena sering para pakar itu bilang bahwa kalau kita yang OTG terutama nih, yang OTG itu malah kita ini yang harus diwaspadai gitu, karena kita merasa sehat, kita mondar-mandir sana kemari karena sehat itu, padahal kita membawakan virus ini yang carrier itu. Nah jadi harus tracing, kita mencari, dan testing tadi ya, periksa. Betul. Nah periksa tadi harus yang tadi yang saya bilang secara berkala ya, secara itu yang 1 per mil itu. Okay. Nah kemudian kita melakukan yang namanya perawatan atau treatment tadi itu. Jadi treatment tadi otomatis kami dari awal itu kita melaksanakan yang namanya pendekatan dengan yang humanis ya, gitu ya. Nah kalau kita lihat memang tren masyarakat kita dan petugas-petugas kita mulai dari Maret sampai April, Mei, Juni, Juli itu berbeda-berbeda gitu ya. Sampai ke sekarang di sini tentunya tanggapan masyarakat terhadap COVID ini kan beda-beda juga gitu, sehingga tantangan di kita di Satgas pun berbeda-beda gitu ya. Kalau sekarang tantangan kita paling besar itu bagaimana melawan hoax dan ketidakpercayaan orang itu. Betul. Jadi orang pertama sudah mulai, tanda kutip ya, sebagiannya, tidak semua ya, sudah mulai jenuh dengan protokol. Misalnya pakai masker ini, orang sudah mulai jenuh pakai masker terus. Nah kemudian tingkat kepercayaan orang dan seterusnya. Ada yang aduh ini COVID ini hanya ya tanda kutip mengada-ada lah, nggak ada lah gitu. Banyak pro kontranya ya, banyak pro kontra. Makanya kemarin itu ada BPS dan di pusat itu melakukan survei karena beberapa beberapa responden. Kita di Maluku termasuk yang paling tinggi ya. Tapi ternyata di sini juga kami menjelaskan bahwa yang 29% itu bukan orang yang tidak percaya COVID. Betul. Tetapi adalah masyarakat yang sangat tidak mungkin dan tidak mungkin tertular gitu. Jadi bukan, mereka menganggap mereka tidak mungkin tertular gitu. Nah itu. Apakah jadi ada salah persepsi sebenarnya soal survei itu ya sebenarnya Pak Sekda ya. Tiba-tiba begini masyarakat orang di Maluku yang paling tidak percaya, padahal orang Maluku punya statement bahwa mereka yang sangat yakin tidak mungkin tertular gitu. Betul. Nah ini kan bisa berbeda-beda gitu ya. Sangat mungkin tidak tertular karena mereka pertama mungkin sudah mengikuti protokol kesehatan, yang kedua menjaga imunitas, dan seterusnya. Dan juga mungkin kondisi alam kita Pak yang mungkin beda dengan yang lain, sehingga juga membuat kita merasa hebat aja, merasa kuat seperti itu. Oke, Pak Sekda, ini kan kita akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru nih. Bahkan akhirnya pemerintah memotong masa libur yang panjang itu Pak. Dihilangkan seperti itu. Nah sejauh ini kalau memang menghadapi Natal Tahun Baru dan libur ini nanti Pak, apa yang memang Satgas COVID lakukan nih Pak sebenarnya agar masyarakat juga tetap di rumah saja, tidak kemana-mana, menjalankan protokol kesehatan. Bahkan yang terbaru nih Pak, sebenarnya walaupun kita di rumah, sesama anggota keluarga pun kita diharuskan untuk memakai masker seperti itu. Ya itu yang saya bilang tadi ya, memang barang ini sudah ada di komunitas. Siapa yang mau tahu anak kita, katakanlah dia begitu keluar, dia berinteraksi dengan komunitasnya dia itu, ya kita juga tidak bisa menjamin gitu ya. Sehingga di dalam rumah pun kita menegakkan protokol, ya sampai di rumah harus mandi dan macam-macam gitu kan. Nah kita punya yang saya bilang tadi ya, kalau dalam masa liburan saya kira ini berbeda juga ya, ini teman-teman atau saudara semua. Kita kemarin waktu liburan Idul Fitri pasti berbeda dengan sekarang. Betul. Waktu Idul Fitri itu kita masih begitu sangat ini ya, sehingga ada yang harus di rumah, tidak melaksanakan open house dan seterusnya. Nah, kesini protokol kita sudah mulai melonggarkan ya. Ada longgar. Jadi misalnya boleh melaksanakan, tapi harus kapasitas ruangannya itu 50%. Dibatasi Pak ya? Dibatasi, harus ini, harus itu. Nah, liburan ini pun kita sudah tidak bisa kayak kemarin Idul Fitri itu kan mall belum buka dan seterusnya ya. Ini sudah mulai buka gitu. Nah, mari pemilik-pemilik, katakanlah tanda kutip pemilik mall, pemilik-pemilik yang tempat-tempat yang akan masyarakat ke sana, nah harus menggunakan protokol yang betul-betul gitu ya. Nah begitupun kita masing-masing yang di rumah dengan keluarga ini harus menegakkan protokol, terutama ya seperti ini para pemirsa Amex atau pendengar Amex ini yang sempat makanya pemerintah tidak salah begitu ya mengajak kerjasama melalui
harian Amex dan portal-portal beritanya ini ya, untuk sampai tadi sasarannya supaya masyarakat bisa paham tentang itu. Baik, Pak Sekda sendiri Pak, ini kalau untuk perbaikan ekonomi kan ini harus sejalan dengan perbaikan kesehatan itu sendiri. Sejauh ini kalau ke depan sendiri Pak, target-target yang ingin dicapai Pak untuk perbaikan ekonomi dan juga kesehatan sehingga berjalan seiring sejalan seperti apa nih Pak target pemerintah daerah ke depan? Nah, jadi kita kemarin itu kan kita sudah bentuk tim pen daerah. Nah, tim pen daerah ini, jadi di tadinya itu ada kita punya gugus tugas itu kan ada dua ya, tugas berat, tugas besarnya gugus itu kan ada dua, kesehatan kemudian ekonomi sosial. Nah sekarang sudah dibagi dua, satgas yang COVID kesehatan sendiri, yang ekonominya sendiri. Nah yang ekonomi ini langsung dipimpin oleh kepala Bapeda. Nah otomatis yang pertama adalah kita mengawal atau mendampingi program-program dari PEN pusat. Nah kemarin itu kita sudah lihat banyak sekali ya, yang mengelola dana PEN ini beberapa bank itu sudah menyerahkan bantuan-bantuan modal dan seterusnya kepada masyarakat yang terdampak, terus juga UMKM itu bahkan ada subsidi gaji dan seterusnya ya. Jadi kita memastikan dan pemerintah memastikan bahwa barang-barang ini memang tepat sasaran dan seterusnya. Untuk perbaikan sarana kesehatan sendiri Pak Sekda misalnya? Nah, pada masa-masa nanti tatanan baru ini kami sering bilang bahwa tidak ada kata lain kalau kecuali kita memperkuat sistem kesehatan. Nah, untuk memperkuat sistem kesehatan itu kita mulai dari tadi itu testing. Nah, kalau kita melakukan testing secara masif, maka kita harus kejar angka testing tadi. Kita kemarin kita baru ada dua laboratorium, BTKL sama Balai POM. Ini kapasitasnya satu hari cuma 300. Nah sekarang kita sudah ada rumah sakit swasta, sudah ada rumah sakit tentara, RSUP, rumah sakit tentara. Nanti sementara berproses ini rumah sakit angkatan laut, kemudian Unpati. Nah kalau mereka ini semua sudah ada itu fasilitas itu. Nah sehingga kita punya angka pemeriksaan itu yang 3 kali 24 jam sudah ada hasil kita bisa penuhi. Nah yang kedua di tempat-tempat karantina. Nah, tempat-tempat karantina ini yang mereka yang tidak bergejala ini di rumah sakit darurat harus kita perkuat. Nah, kemudian ada juga kita mengeluarkan pedoman karantina di rumah gitu ya. Jadi ada masyarakat yang merasa lebih baik di rumah, ada bagaimana cara karantina di rumah. Dan kemudian kalau sudah parah baru kita bawa ke rumah sakit Haulusi terutama ya, karena rumah Haulusi itu merawat pasien-pasien yang bergejala sedang dan bergejala berat sampai kritis. Jadi tidak heran kalau di rumah sakit Haulusi tingkat kematiannya tinggi. Nah saya juga mau menghimbau ke masyarakat saudara semua ya, jangan ragu-ragu kalau sakit langsung diperiksa gitu, atau ke puskesmas atau ke layanan kesehatan, fasilitas kesehatan terdekat. Nah sekarang ini kita juga cukup prihatin gitu ya, 5 orang pasien masuk ke ICU misalnya Haulusi, pasti 5 itu positif. Dan beberapa hari belakangan ini banyak yang lebih tidak tertolong gitu ya, masuk 5 meninggal 2. Nah ini apa tadi yang saya bilang tadi sudah ada di komunitas gitu. Nah kadang-kadang yang namanya ketong ini kadang-kadang kita orang Ambon atau orang Maluku ini sudah ini kan panas-panas biasa ini mungkin karena capek dan seterusnya. Begitu ketahuan bahwa ke ICU sudah parah gitu. Ada yang tidak tertolong. Pokoknya kita 2 hari belakangan ini ada 3 kasus kematian kan yang berturut-turut tuh. Dan sangat disesalkan sebenarnya Pak Kasrul ya, kalau memang angka kematian itu semakin bertambah berarti otomatis juga kita semakin was-was karena kesehatan tidak dijaga sebenarnya oleh kita sendiri sebagai orang yang ada di sekeliling, orang-orang kita nggak tahu mereka itu tertular apa tidak ya, seperti itu ya. Baik, terakhir nih Pak Kasrul, kalau memang vaksin nanti akan masuk ke Ambon dengan yang tadi Bapak bilang kita dapat jatah 1,1 juta vaksin, masyarakat juga harus sudah siap untuk menerima vaksinasi itu sendiri, tenaga nakes juga sudah siap Pak untuk nanti menjadi bagian dari proses vaksinasi itu sendiri. Terakhir catatan Bapak Pak terhadap penanganan COVID ini sendiri di Maluku secara keseluruhan dan juga himbauan-himbauan kepada masyarakat sehingga di tahun 2021 ini kita sudah bisa melaksanakan tatanan hidup baru sehingga perlahan-lahan COVID-19 ini enggak secara keseluruhan atau secara
tentunya serentak hilang, tetapi dihilangkan secara perlahan tentunya dengan kedisiplinan kita menerapkan prokes itu sendiri. Silakan Pak Kasrul. Baik, saudara semua ya, kita sebentar lagi kan meninggalkan tahun 2020. Nah, kita mulai berkutat dengan COVID ini kan mulai dari bulan Februari. Tentunya COVID ini bukan hanya pandemi, tapi sudah ya bukan cuma endemi, tapi sudah pandemi untuk seluruh dunia gitu ya. Nah, sehingga kami pun sambil orang bilang apa tuh Linimba itu ya sambil bekerja sambil belajar gitu dan sampai pada hari ini. Nah, ini dukungan daripada semua stakeholder, tokoh masyarakat, saudara semua ini menjadi sangat penting. Tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pendidik, teman-teman TNI Polri, dan yang paling penting kita apresiasi sangat tinggi adalah teman-teman di kesehatan. Nah, teman-teman kesehatan ini yang bekerja tidak hanya ingin menyelamatkan kita semua, dia sampai lupa menyelamatkan diri dan keluarganya. Dan kita bersyukur ya, alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini mudah-mudahan tidak gitu ya. Tenaga kesehatan kita tidak ada yang korban gitu ya. Semua baik-baik saja. Dan yang paling terakhir, vaksin ini kita akan berikan kepada semua yang tadi yang saya bilang tadi, kepada kelompok-kelompok sasaran sesuai dengan urutan-urutan prioritas. Nanti kita koordinasi dengan para bupati wali kota selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasrul Sela, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, sekaligus juga Ketua Harian Satgas COVID-19 Maluku. Semoga perbincangan kita sore ini menjadi edukasi yang lebih baik lagi tentunya bagi masyarakat. Karena apa? Untuk memutus mata rantai itu perlu yang namanya protokol kesehatan kita tegakkan dengan baik di setiap aktivitas kita dimanapun kita berada. Saya tutup obrolan kita di sore hari ini dari Jalan Yosudarso nomor 65 Ampun, Gedung Amex, lantai 2. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, betul ya. Foto dulu deh, Upi.